Nama saya Angela Aina Adam, SEMM. Saya adalah dosen pada program studi manajemen di Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang manajemen dan pada saat ini saya akan menjelaskan teknik pengejaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Adapun bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS dan ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di program studi manajemen. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisi materi-materi mengenai pasar modal Indonesia dan instrumennya, penilaian saham dan obligasi, risk dan return asset dan portofolio saham, analisa ekonomi saham, analisa perusahaan, analisa industri, analisa teknikal saham, dan efisiensi pasar. Sehingga melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang akan mendasari dalam pengembangan penentuan strategi investasi. Capaian pembelajaran program studi pada mata kuliah ini pertama dilihat dari sikap. Yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, menginternalisasi semangat kemandirian. Dan ketiga, menginternalisasi prinsip-prinsip etika organisasi dan etika bisnis. Dilihat dari keterampilan umum, mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjelaskan tentang pasar modal Indonesia. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang instrumen keuangan di pasar modal dan pasar uang. Ketiga, mahasiswa mampu menguraikan tentang risk dan return. Keempat, mahasiswa mampu menghitung aset tunggal dan portofolio saham. Dan kelima, mahasiswa mampu menganalisa saham dengan teknik fundamental, teknikal, dan analisa ekonomi dan industri. Dan pengetahuan yang diharapkan mahasiswa dapatkan dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis manajemen investasi dan portofolio. Adapun keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu menghitung return dan risk pada aset tunggal dan portofolio yang efektif dan menganalisa pengambilan keputusan investasi di pasar modal dengan analisa teknikal dan fundamental. Secara umum, capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen investasi dan portofolio ini adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kondisi pasar investasi di dunia global. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang instrumen-instrumen keuangan. Materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini yaitu pertama, pengertian investasi, kedua, pengertian instrumen pasar modal, ketiga, return harapan dan risiko portofolio, keempat, pemilihan portofolio, kelima, model-model keseimbangan, keenam, efisiensi pasar, ketujuh, pengertian obligasi, kedelapan, penilaian obligasi, kesembilan, penilaian saham, dan yang ke-10, evaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengejaran atau metode pembelajaran apa yang saya gunakan. Ada 3 komponen, yaitu DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Yang pertama, Delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi sampai kepada mahasiswa. Saya menggunakan 3 teknik. Pertama, textbook. Setiap mahasiswa wajib memiliki textbook. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan 2 textbook. Yang pertama, textbook dari Imade Adiniana, Manajemen Investasi dan Portofolio, LPU UNAS, Jakarta tahun 2020. Dan yang kedua, saya menggunakan Frank Riley, Kate Brown, Investment Analysis Portfolio Management, edisi ke-10 tahun 2012. Dan yang kedua, saya menggunakan studi kasus, di mana mahasiswa saya bagi dalam beberapa kelompok, kemudian wajib mengerjakan studi kasus pada teks utama, dan saya akan meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi studi kasusnya pada setiap pertemuan tertentu yang dijadwalkan. Dan yang ketiga, dari delivery ini saya menggunakan metode pengalaman belajar, di mana mahasiswa yang mengontrak mata kuliah manajemen investasi dan portofolio ini, mereka diedukasi melalui sekolah pasar modal bersama dengan IDX
atau Bursa Efek Indonesia cabang Manado dan perusahaan sekuritas yang ditunjuk, di mana ada beberapa pertemuan mereka harus ke IDX dan mengikuti sekolah pasar modal, baik dari IDX sendiri maupun dari perusahaan sekuritas mengenai teknikal dan fundamental investasi dan portofolio. Teknik yang kedua adalah interaktif. Dalam interaktif, yang pertama saya gunakan adalah brainstorming atau tukar pikiran, di mana di dalam kelas saya mau mendorong potensi mahasiswa dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk berpikir dan memberikan pendapat. Dari pendapat yang mereka berikan, saya stimulus dan saling bertukar pikiran sehingga dapat membuka pemikiran, wawasan dari mahasiswa mengenai investasi dan portofolio. Dan yang kedua, saya menggunakan media WhatsApp Group, di mana WhatsApp Group ini merupakan komunikasi yang terjadi antara saya dan mahasiswa di luar kelas, di mana mahasiswa dapat saling bertanya, mengingatkan atau mengkonfirmasi kembali melalui WhatsApp Group, maupun WhatsApp Group ini saya jadikan media untuk men-sharing isu-isu terkini mengenai investasi dan portofolio, dan juga WhatsApp Group ini saya gunakan untuk membagikan hasil-hasil nilai, baik nilai tugas, nilai project maupun nilai case study dari mahasiswa. Teknik pengajaran yang ketiga adalah assessment, di mana setiap awal perkuliahan atau awal pertemuan saya selalu menjelaskan baik rencana pembelajaran dalam satu semester dalam 16 kali tatap muka, maupun bagaimana cara saya akan menilai dan bobot penilaian atau sistem penilaian yang saya berikan. Itu harus jelas dari awal sehingga mahasiswa bisa memiliki strategi bagaimana mereka bisa mencapai nilai yang terbaik dalam mata kuliah ini. Nah, adapun bobot penilaian yang saya gunakan yaitu 30% nilai dari tugas, 30% selanjutnya nilai dari ujian tengah semester atau UTS, dan 40% sisanya adalah nilai dari ujian akhir semester. Dengan syarat kehadiran mahasiswa harus 75% atau tidak boleh kurang dari 75%. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan cuplikan video pembelajaran secara luring dalam mata kuliah manajemen investasi dan portofolio, dan video ini merupakan cuplikan pertemuan yang kedua bersama dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Oke. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan lanjut membahas mengenai mata kuliah manajemen investasi dan portofolio, dan di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana organisasi manajemen investasi, bagaimana kebijakan investasi, dan bagaimana fungsi manajemen investasi itu sendiri. Namun sebelumnya sedikit kita akan review pertemuan kita yang lalu. Oke, pertemuan lalu kan kita sudah membahas mengenai definisi investasi, kemudian ada tujuan investasi, kemudian resiko investasi, dan keuntungan investasi. Ada enggak yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan investasi? Yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu, definisi investasi. Silakan Juwita. Investasi adalah suatu kegiatan yang modal dari itu diharapkan teknologi modal akan mendapatkan sebuah keuntungan dari Oke. Jadi secara garis umum yang kita bahas kemarin, investasi itu merupakan suatu bentuk penanaman modal bisa dengan harapan kita mendapatkan keuntungan di masa yang mendatang. Nah, selain itu kita juga bahas mengenai resiko investasi. Ada yang tahu resiko investasi yang kita bahas kemarin? Silakan Dian. Jadi risiko investasi itu potensi kerugian finansial yang dapat terjadi ketika ada perubahan pasar dan Iya. Jadi bicara risiko investasi itu segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Oke. Nah, jadi yang kemarin itu kita membahas mengenai investasi. Ada tujuan, ada risiko, dan ada
Sebenarnya, kenapa ini secara bertahap? Kalau kita sudah tahu tujuannya, maka kita akan tahu bahwa ada risiko. Sedangkan berbicara keuntungan, ini berbicara return atau pengembalian. Artinya, bukan berarti kita akan mendapatkan keuntungan. Artinya tidak pasti. Makanya tadi yang dijelaskan oleh Juwita adalah suatu saat kita mengharapkan ada keuntungan dari modal yang kita tanam. Itu investasi. Kemudian yang jawaban dari Dian tadi, resiko itu seperti apa? Segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi bukan berarti, mengingatkan lagi, bukan berarti kita investasi kemudian kita peroleh yang namanya keuntungan. Tapi kita lebih ke harus tahu ini, return. Pengembalian. Artinya pengembalian bisa saja untung atau loss, atau profit, bisa saja rugi atau loss. Nah, itu yang kita akan pelajari lebih lanjut dalam pertemuan yang kedua ini. Bagaimana kita sebagai manajer bisa mengambil keputusan untuk investasi, di mana kita mengharapkan return-nya, pengembaliannya itu memberikan keuntungan. Asumsi saya, Anda sudah mengerti mengenai definisi investasi, ada resikonya dan ada keuntungannya atau return-nya. Nah, sekarang dalam mata kuliah ini, mata kuliah manajemen investasi dan portofolio, Anda posisikan diri Anda adalah sebagai manajer dalam suatu perusahaan. Sekali lagi, posisikan diri Anda manajer dalam suatu perusahaan. Karena kalau sebagai manajer, berarti tugas Anda yang utama itu mengambil keputusan. Sekali lagi, manajer sebagai pengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Karena dalam mata kuliah manajemen investasi dan portofolio itu kita akan belajar bagaimana finansial aset dalam suatu perusahaan sekuritas, marketable securities. Kalau Anda belajar di accounting, di akuntansi kan ada akun-akun yang namanya marketable securities. Jadi kita ada di posisi suatu perusahaan yang go public. Kita go public, kita memperjualbelikan kepemilikan kita, tapi kita juga bisa menginvestasikan. Nah, manajer sebagai pengambil keputusan. Sekali lagi, Anda dalam kelas ini sebagai manajer. Nah, kalau bicara manajemen investasi, maka kita berbicara berarti ada pihak yang bernama investor. Oke? Nah, siapa saja investor ini? Ada investor individual dan ada investor institusional. Nah, artinya seperti ini. Kita sebagai perusahaan, kita manajer, kita bisa jadi investor, kita juga bisa menjadi tempat untuk di mana orang lain bisa invest ke kita. Nah, tapi dalam hal ini, seperti yang saya katakan tadi, kita posisikan diri kita sebagai manajer, sekarang kita akan mengambil keputusan apakah kita mau investasi atau tidak. Kemudian kita akan investasi di aset mana. Nah, kalau bicara investasi kan kita bisa investasi di contoh investasi properti. Seperti tanah, bangunan, itu investasi properti. Atau investasi di pasar modal. Contoh kalau Anda pernah dengar saham, obligasi, reksadana, itu kita investasi di pasar modal. Kalau kita investasi di properti, di aset real, seperti gedung, tanah, bangunan, itu juga investasi. Nah, sekarang sebagai manajer, kira-kira terhadap perusahaan bisa investasi di mana? Investasi real kah, properti, atau investasi di pasar modal. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan lebih belajar bagaimana kita investasi ke pasar modal. Makanya nanti di pertemuan-pertemuan berikut, nanti Anda akan belajar sekolah pasar modal dengan Bursa Efek Indonesia. Di sana mereka akan menjelaskan bagaimana sebenarnya investasi di pasar modal. Nah, jadi ada dua, yaitu investor individual dan investor institusional. Nah, kalau investor individual adalah investor yang terdiri dari individu-individu. Berarti kalau terbicara individual berarti satu orang, toh? Ya, satu orang yang melakukan investasi. Kalau investor institusional berarti dia adalah perusahaan yang melakukan investasi. Jadi kalau Mem katakan tadi Anda ini sebagai manajer berarti
Anda akan melakukan investasi institusional. Anda ini dalam perusahaan, kemudian akan memutuskan untuk melakukan investasi. Nah ini, apa sih tujuan investasi? Nah tujuan investasi adalah untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi para investor sebagai kliennya. Nah artinya, Anda tidak sendiri sebagai manajer. Orang nggak bisa juga mengambil keputusan sendiri, tapi kita bisa gunakan organisasi manajemen investasi. Jadi di luar sana, sekarang kan kita perusahaan. Di luar sana ada beberapa organisasi manajemen investasi. Artinya konsultan yang menawarkan jasa untuk jadi manajer investasi. Karena seperti yang bilang tadi, bahwa kita sebagai manajer hati-hati untuk mengambil keputusan mau investasi di mana perusahaan kita. Kita akan berpikir apakah dana kita cukup untuk investasi, apakah sudah layak untuk kita melakukan investasi, kita melihat arus kas kita, kemudian berpikir apakah investasi yang kita akan lakukan sekarang bisa mendapatkan manfaat di masa yang mendatang. Nah, ada organisasi manajemen investasi yang bisa membantu manajer untuk mengambil keputusan untuk investasi kemana, layak atau tidak layak. Nah, kemudian ada yang disebut manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang terdapat dalam manajemen investasi dan bertugas menghimpun dana dari klien secara langsung, serta melakukan pengelolaan portofolio efek milik klien untuk mendatangkan keuntungan. Nah, ini yang memaksudkan tadi bahwa kita bisa gunakan jasa organisasi di luar yang namanya organisasi manajemen investasi untuk membantu kita mengambil keputusan baiknya kita investasi di mana. Dalam posisi kita sebagai manajer sudah tahu bahwa perusahaan kita layak untuk melakukan investasi. Seperti itu. Selanjutnya ini, apa sih fungsi manajemen investasi? Fungsi manajemen investasi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, penyediaan kegiatan investasi bisnis. Jadi kalau kita melakukan manajemen investasi, di sana ada beberapa kegiatan investasi bisnis. Jadi seperti yang saya katakan tadi, boleh di investasi real, boleh juga di pasar modal. Kemudian menentukan strategi investasi. Mereka akan membantu kita untuk menentukan strategi investasi seperti apa. Kemudian kembangkan kebijakan investasi. Nah, ini yang kita akan bahas sebentar lebih dalam bahwa bagaimana kebijakan investasi itu. Kemudian merencanakan bisnis atau proyek, mengurangi resiko kehilangan aset dan meningkatkan keuntungan, kemudian review keuangan untuk bisnis, kemudian optimalisasi portofolio investasi, dan yang terakhir memperkirakan peringkat daya tarik investasi. Itu fungsinya kalau kita menggunakan jasa organisasi manajemen investasi. Dan apa manfaat yang kita dapat? Yang pertama, kita bisa mempertahankan aset. Yang kedua, kita bisa menghindari pembelian yang terlalu banyak. Artinya kalau kita tidak ada konsultasi, bisa saja keputusan kita salah. Misalnya kita membeli aset royal, aset yang terlalu banyak yang tidak ada manfaatnya di masa mendatang. Kemudian, dengan kita menggunakan organisasi yang bisa memanage orang investasi, orang bisa pantau orang depresiasi aset. Apa itu depresiasi? Itu penyusutan aset atau aktiva. Kemudian kita bisa membuat penganggaran menjadi lebih mudah, dan kemudian pengetahuan tentang risiko akan muncul. Kita sebagai manajer juga kan kita butuh pengetahuan bagaimana untuk memanage atau mengelola risiko dalam perusahaan. Nah, konsultan manajemen bisnis bisa membantu kita untuk mengelola risiko. Kemudian mengamankan aset. Artinya dengan aset yang kita miliki sekarang, kita punya investasi di luar, aset kita tetap akan aman. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang bagus. Apa boleh perusahaan non-profit atau perusahaan nirlaba melakukan investasi? Nah, memang pertimbangannya adalah kalau perusahaan non-profit atau nirlaba itu adalah perusahaan yang tidak mencari keuntungan.
Sedangkan kalau kita berbicara investasi kan harusnya perusahaan ini punya profit dulu, punya dana untuk bisa diinvestasikan. Nah, bagaimana dengan perusahaan nirlaba atau non-profit? Tentu saja jawabannya adalah boleh. Asalkan seperti yang Mem katakan tadi, tergantung pimpinannya atau manajernya. Karena yang mengambil keputusan adalah manajer. Nah, sekarang pengambilan keputusan seperti apa yang manajer lakukan? Apakah manajer tersebut punya skill dalam mengambil kebijakan kaitan investasi? Kalau dia tidak punya skill, tidak tahu tentang investasi, maka tadi yang Mem sarankan, kita harus paham bahwa investasi itu juga harus di-manage. Makanya ada manajemen investasi. Makanya ada pihak eksternal yang bisa jadi konsultan untuk membantu kita menentukan apakah kita bisa investasi atau tidak. Nah, organisasi atau perusahaan non-profit atau nirlaba bisa menggunakan manajemen investasi. Artinya mereka bisa melakukan investasi. Jadi, pertama tergantung proses kebijakan dari manajer. Makanya yang pertama yang harus dilakukan adalah manajer atau pimpinan perusahaan baik non-profit maupun profit harus paham dulu bagaimana proses mengambil kebijakan investasi. Nah, untuk lebih menjawab pertanyaan dari Claudia tadi, Mem akan jelaskan kembali mengenai kebijakan investasi. Kebijakan investasi kita bisa flashback bagaimana di manajemen keuangan yang Anda sudah pelajari ada 3 kebijakan yang paling penting. Artinya dalam manajemen keuangan ada 3 keputusan yang harus manajer buat. Kaitan kebijakan ya, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen dan kebijakan investasi. Dari laporan Anuskas, kalau kita lihat posisinya kita gain atau profit, maka di situ akan jadi acuan bagi manajer untuk melakukan kebijakan investasi. Nah, kenapa kebijakan investasi paling penting? Penting di sini artinya kita tidak bisa main-main sebagai manajer untuk mengambil keputusan untuk investasi. Karena yang saya sampaikan tadi, investasi itu keputusan jangka panjang, tidak dalam 1 tahun, tapi bisa lebih 6, 10, 15, lebih dari 1 tahun maksudnya. Dan tidak main-main. Kita akan berpikir seperti ini. Apakah kalau kita invest ke saham ini, kita beli kepemilikan suatu perusahaan A, apakah returnnya nanti itu akan menguntungkan? Karena kembali lagi tadi yang saya sampaikan, kalau kita bicara return, pengembalian, bisa pengembalian untung, bisa pengembalian rugi. Tidak selamanya pengembalian atau return itu adalah untung, tapi bisa rugi. Nah, bagaimana manajer berani untuk mengambil keputusan investasi sementara dia diperhadapkan dengan yang namanya ketidakpastian, diperhadapkan dengan yang namanya resiko. Itulah sebabnya dikatakan kebijakan investasi yang paling penting, paling krusial. Karena tidak asal-asalan kan untuk mengambil keputusan apakah berinvestasi. Nah, lebih lanjut menjawab pertanyaan Jericho, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan investasi? Kebijakan investasi adalah penentuan tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan. Nah, ini yang terakhir, keputusan investasi. Kalau bicara kebijakan kan berarti ada keputusan. Jadi keputusan investasi itu adalah keputusan investasi jangka panjang. Jadi sekali lagi saya tegaskan, keputusan investasi bukan keputusan jangka pendek ya, tapi jangka panjang, yakni yang melibatkan pembelian aktiva tetap. Oke, aktiva atau aset. Kemudian keputusan investasi yang jangka pendek melibatkan investasi pada aktiva lancar. Nah, mengingatkan lagi ya, kalau kita belajar di laporan neraca saldo itu ada 2. Ada aktiva lancar, ya kan, dan ada aktiva tetap. Aktiva lancar artinya semua aktiva yang bisa perusahaan jual, perusahaan roba jadi cair dalam jangka waktu
1 tahun. Itu maksudnya aktiva lancar. Tapi kalau aktiva yang tidak lancar, artinya kewajiban perusahaan atau aset perusahaan yang perusahaan butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk menjual aset tersebut, untuk dijadikan uang. Nah, itu keputusan investasi. Oke, sekali lagi, bicara manajemen investasi berarti kita berbicara bagaimana kita sebagai manajer bisa bijak mengambil keputusan untuk investasi atau tidak. Itu butuh kebijakan investasi, Dan untuk proses kebijakan investasi, proses kita mengambil keputusan itu tidak asal-asalan ya. Kita harus tahu apakah kita layak atau tidak, apakah perusahaan kita dalam posisi gain atau loss, kemana kita harus berinvestasi, dan memikirkan resiko dan pengembaliannya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan untuk minggu depan kita akan membahas studi kasus. Dan studi kasus ini memang akan share di grup WhatsApp. Nanti masing-masing akan lihat studi kasus. Nanti akan dibagi kelompok dan kelompok tersebut nanti akan mempresentasikan sesuai studi kasus yang memang akan ditentukan di jadwal pertemuan berikut. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Demikian video pembelajaran yang dapat saya jelaskan dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.